Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal ceramah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi ceramah. Yang kedua, unsur-unsur ceramah. Yang ketiga, ciri-ciri ceramah. Yang keempat, persiapan ceramah. Dan yang kelima, catatan saat berceramah. Definisi ceramah. Ceramah merupakan bagian dari pidato. Artinya, ceramah merupakan aktivitas berbicara yang dilakukan oleh seseorang di depan banyak pendengar. Hal yang membedakan ceramah dengan pidato pada umumnya adalah pada materi. Materi ceramah memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Apakah ceramah selalu berkaitan dengan topik agama? Jawabannya, tentu saja tidak. Nasihat dalam ceramah bersifat umum, bisa berkaitan dengan agama, moral, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Ceramah keagamaan yang menjadi bagian dalam peribadatan disebut khotbah. Unsur-unsur ceramah. Ceramah terdiri atas 3 unsur, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka ceramah diawali oleh ucapan salam, kemudian dilanjutkan dengan sapaan dan ucapan syukur. Pada bagian isi, diuraikan tentang topik, materi ceramah, dan simpulan. Dan pada bagian penutup, disampaikan tentang ajakan, ucapan maaf, dan salam penutup. Pembuka ceramah. Pembukaan ceramah diawali oleh ucapan salam. Ucapan salam yang digunakan dapat menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maupun Selamat pagi dan Salam sejahtera. Kemudian dilanjutkan dengan sapaan. Sapaan digunakan untuk menyapa pendengar dengan urutan dari atas ke bawah. Contoh, yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, Kepala SMA Negeri 10 Malang, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Kemudian dilanjutkan oleh ucapan puji syukur. Ucapan puji syukur digunakan untuk menyampaikan rasa syukur atas nikmat dan berkah yang diberikan oleh Tuhan. Contoh, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada acara, sebutkan nama acaranya, dalam keadaan sehat walafiat. Isi ceramah. Ceramah merupakan salah satu bentuk eksposisi secara lisan, sehingga pada bagian ini akan terlihat ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang yang disampaikan. Isi ceramah diawali dengan penyampaian topik. Penyampaian topik akan mempermudah pendengar mendapatkan gambaran tentang informasi yang akan disampaikan. Pembicara juga dapat menyampaikan tesis atau pandangannya tentang topik yang dibahas. Setelah penyampaian topik, pembicara akan masuk pada materi. Materi yang disampaikan dalam ceramah harus sistematis supaya mudah dipahami oleh pendengar, seperti pada skema di bawah. Yang pertama, dimulai dari yang sederhana menuju kompleks. Yang kedua, dimulai dari umum menuju khusus. Yang ketiga, dimulai dari sebab menuju akibat atau sebaliknya. Dan yang keempat, dapat diawali oleh definisi, kemudian dilanjutkan oleh jenis-jenis, lalu menuju manfaat, kemudian dampak, dan yang terakhir, cara mencegah. Pada bagian materi, pembicara akan menyampaikan serangkaian argumen untuk mendukung pandangannya berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah selesai menyampaikan materi, pembicara akan masuk pada simpulan. Simpulan berisi ringkasan ataupun generalisasi dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifatnya hanya mempertegas atau memperjelas. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Penutup ceramah. Penutup ceramah dapat diawali dengan kalimat ajakan. Ajakan merupakan bagian penting dalam ceramah. Bagian ini bersifat persuasif karena mengajak atau mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. Contohnya, demikian yang dapat saya sampaikan, marilah kita sampaikan ajakannya. Atau, sekian sambutan dari saya berpesan, sampaikan ajakannya. Setelah menyampaikan ajakan, biasanya pembicara akan menyampaikan ucapan maaf. Permintaan maaf pada ceramah termasuk dalam kesantunan dan etika berbahasa. Karena pada saat kita berbicara, mungkin ada orang lain yang kurang berkenan. Contoh ucapan maaf yang baik adalah, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian.
Penutup ceramah diakhiri oleh salam penutup. Salam penutup juga termasuk dalam etika berbahasa. Pada saat membuka ceramah, kita menggunakan salam. Maka pada saat menutupnya pun, kita juga perlu mengucapkan salam. Pada bagian ini, biasanya juga terdapat ucapan terima kasih. Contohnya, yang pertama, kalian dapat menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kalian juga dapat menggunakan terima kasih, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau selamat malam. Ciri-ciri ceramah. Pertama, sifat komunikasinya satu arah, tetapi dapat berubah menjadi dua arah ketika pendengar diminta oleh pembicara untuk memberikan respon. Kedua, berisi nasihat, petunjuk, dan ajakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Ketiga, materi yang diberikan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan kepada pendengar. Yang keempat, memuat argumen untuk memperkuat topik pembicaraan. Argumen terdiri atas opini dan fakta. Persiapan ceramah. Persiapan ceramah diawali dengan menentukan topik. Topik ceramah harus sesuai dengan tema acara supaya terjadi sinkronisasi di antara keduanya. Topik juga harus aktual supaya menarik bagi pendengar. Setelah menentukan topik, pembicara dapat menentukan tujuan ceramah. Secara umum, tujuan seseorang berceramah ada 3. Yang pertama, menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengajak atau memengaruhi. Dan yang ketiga, memberikan arahan atau perintah. Setelah itu, pembicara dapat mengumpulkan bahan. Penceramah perlu mengumpulkan bahan yang memadai sebagai modal untuk berceramah. Bahan ceramah dapat berasal dari berbagai sumber, bisa buku, video, maupun artikel. Akan tetapi, mengumpulkan bahan harus hati-hati. Pilih sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, supaya informasi yang disampaikan dalam ceramah akurat dan bermanfaat. Hal yang tidak boleh dilupakan saat persiapan ceramah adalah menganalisis pendengar. Penceramah harus tahu siapa pendengar ceramahnya, apakah dari kalangan pejabat, pendidik, siswa, ataupun masyarakat umum. Analisis terhadap pendengar penting karena berkaitan dengan persiapan mental dan pilihan bahasa yang akan digunakan. Persiapan terakhir yang tak kalah penting adalah menyusun kerangka. Kerangka merupakan penjabaran dari topik besar ke dalam subtopik yang lebih kecil. Susunannya harus sistematis dan logis. Kerangka akan membantu pembicara lebih terarah saat menyampaikan materi dan terhindar dari pembicaraan berulang. Catatan yang perlu diperhatikan saat berceramah. Yang pertama, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan dapat didengar oleh pendengar. Yang kedua, keruntutan materi. Materi yang disampaikan harus runtut supaya pikiran pendengar tidak melompat-lompat. Yang ketiga, kebahasaan. Kalimat yang digunakan harus efektif, pilihan katanya tepat, dan bahasanya santun. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika kalian memiliki saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share jika menurut kalian video ini membantu dalam belajar. Salam literasi.